Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yakatul barqu ayakrubul barqu, hampir-hampir kilatan cahaya itu yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Ayakhudhuha bisur'atin, yakni menyambarnya dengan cepat. Jadi yakhtafu itu mengambil dengan cepat, berarti menyambar. Kulama adha'a lahum masyaufi, kulama adha'a lahum, setiap saat kilat itu, petir itu menerangi mereka, masyaufihi, mereka berjalan di dalamnya, ayfi dawihi, yakni di dalam cahaya petir itu. Jadi kalau malam-malam kita jalan, misalnya hujan, ada petir, langsung kelihatan jalan. Nah, dia jalan di sana. Wa idza adlama alaihim qamu, namun ketika gelap lagi mereka berhenti, waqafu, mereka berhenti. Jadi ini menggambarkan apa? Tamsilun. Tamsilun ini mengumpamakan li'iz'aji ma fil Qur'ani, terhadap betapa mengagetkannya ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an minal hujaji. Ya, minal hujaji. Jadi hujah-hujah yang ada dalam Al-Qur'an ini betapa itu mengagetkan hati mereka. Jadi shock terapi. Qulubahum. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hujah-hujah yang di dalam Al-Quran terutama yang menyangkut mengecam perbuatan mereka ini mengagetkan mereka. Jadi shock terapi. Wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna, dan menggambarkan mereka ini membenarkan Al-Quran yang mereka dengar ini, tetapi untuk hal-hal yang hanya mereka sukai. Wa wuqufihim amma yakrahuna, dan mereka enggan atas apa-apa yang mereka tidak sukai. Makanya kalau orang iman itu ya jangan setengah-setengah. Ya, kalau orang munafik kan kayak gini ya. Munafik itu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd gitu. Makanya disebut atakfuruna bi ba'dil kitab, atu'minuna bi ba'dil kitab, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Di ayat lain dikatakan, apakah kamu ini mengimani sebagian, yang sebagian enggak? Jadi dipilih-pilih. Kalau dia cocok dipakai, kalau enggak cocok enggak. Ini jangan seperti itu. Namanya iman itu harus mantap, jangan setengah-setengah. Meskipun di dalam agama kita terdapat ajaran-ajaran yang bagi kita akalnya enggak nyampe. Bukan karena tidak masuk akal, tapi akalnya enggak nyampe. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah la dhahaba bisam'ihim, akan mengambil pendengaran mereka, bima'na asma'ihim, wa absarihim, dan juga penglihatan mereka, al-zahirati, yang zahir, yang luar, kama dhahaba bil batinati, sebagaimana Allah mengambil atau menghilangkan penglihatan batin mereka. Jadi seandainya Allah, jadi di ayat ini sam dan absar di sini yang dimaksud adalah panca indera yang di luar ini, yang memang penglihatan mata dan pendengaran. Ini menggambarkan begini. Seandainya Allah ini kok mau, Allah ini benar-benar akan menghilangkan pendengaran mereka. Misalnya fungsinya dimatikan, jadi memang benar-benar tuli, dan juga mereka benar-benar buta matanya, mata zahir maksudnya. Sehingga kalau nanti di akhirat misalnya diminta pertanggungjawaban, kan dia bisa ngelak gitu lah. Bisa ngelak, oh aku buta, aku tuli. Jadi kalau didakwai, didengerin Quran, ya nggak bisa denger lah, namanya buta tuli gitu kan. Tapi enggak, Allah memang sengaja membiarkan mereka. Potensinya ada gitu loh, tapi enggak. Jadi kalau saja Allah mau, Allah akan menghilangkan sekalian. Jadi biar buta sekalian mata hati dan mata lahirnya ini.
Tapi enggak, Allah enggak menghendaki demikian. Allah menghendaki mereka diberi potensi yang sama dengan orang-orang beriman, potensi fisik, potensi tadi panca indera, potensi akal dan lain sebagainya sama, agar nanti bisa dibuat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Innallaha ala kulli syai'in, innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, sya'ahu ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, qadirun itu zat yang maha kuasa. Wa minhu di antara syai' adalah idhabu ma dzukira, menghilangkan sama' dan absar tadi itu. Nah, ini selesai kita membahas tentang orang-orang munafikin. Jadi penting untuk kita catat ya. Kesimpulannya bahwa munafikun, orang-orang munafik itu memang ada dan akan selalu ada. Namun yang perlu juga digarisbawahi, bukan wewenang kita untuk menghakimi atau menjudge orang tersebut munafik atau bukan. Loh, jangankan kita ini orang awam. Rasulullah sendiri itu oleh Al-Quran dikatakan la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ketika Allah mengabarkan kepada Rasul bahwa ada orang-orang munafik, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, di antara penduduk Madinah ini masih ada yang munafik. La ta'lamu nahnu na'lamuhum. Kamu enggak tahu, saya yang tahu, kata Allah. Jadi Rasulullah ini tidak tahu ya, tidak bisa menghakimi seseorang ini munafik atau bukan. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Kecuali Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, dikasih tahu ini lo munafik, ini bukan, ini munafik, ini bukan. Makanya kan masyhur ya, populer ketika Rasulullah didatangi oleh anaknya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mati, anaknya datangi Rasulullah minta supaya Rasulullah mau nyolati. Ya, Rasulullah kan mau datang itu, mau nyolati, tapi tiba-tiba turun wahyu, wala tusalli ala ahdim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu sholati terhadap mereka, karena ini jelas-jelas munafik. Nah, dari situ Rasulullah tahu bahwa itu memang benar-benar orang munafik. Jadi Islam itu jelas, mantap. Selama orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia Islam, dia orang yang beriman. Sedangkan untuk meneliti, mengorek-ngorek isi hatinya, itu kata ulama bid'ah gitu. Jadi mengorek-ngorek isi hati orang itu tidak boleh, bid'ah. Makanya kita tidak boleh menghakimi, oh ini munafik, oh enggak bisa. Makanya ayat-ayat semacam ini, itu cara memahaminya adalah sebagai warning, sebagai peringatan untuk diri kita ya. Apakah sifat-sifat yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik ini kita temukan dalam diri kita? Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ketika menerangkan tentang adab tilawatil Quran, etika membaca Al-Quran, dia membagi kepada etika zahir dan etika batin. Ada 10 etika zahir, ada 10 etika batin. Di antara etika batin, etika spiritual di dalam membaca Al-Quran adalah proporsional di dalam menempatkan khitabnya Al-Quran. Jadi misalnya ketika Al-Quran menghitopi orang-orang beriman ya, jadi responsif ya. Jadi kita merespon dialognya Al-Quran, tapi secara proporsional. Ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang orang-orang beriman, maka kita membacanya adalah juga mengaca atau melihat diri kita sendiri. Apakah sifat-sifat orang beriman yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu ada dalam diri kita? Begitu juga ketika Allah menyifati orang-orang kafir, menyifati orang-orang munafik, kita juga harus mengkonfirmasi, ngecek
Apakah itu ada? Na'udzubillah, kalau ada, nah ini kita hilangkan. Apakah sifat-sifat yang disebutkan tentang orang munafik, tentang orang kafir ini ada dalam diri kita ya? Ya kalau ada ya kita hilangkan. Jadi itu cara bacanya. Jadi jangan kebalik. Ketika kita membaca ayat-ayat orang yang beriman, maka kemudian kita mengatakan, oh ini gue banget ini. Ini lucu ini, tidak bisa. Itu bukan etika yang baik. Ketika membaca ayat-ayat tentang siksa, tentang ciri-ciri penduduk neraka, ya kan, kemudian jari kita menunjuk orang lain, loh, fulan ini fulan ini persis ini sikapnya ini. Ya, ini bukan etika yang dimaksud, yang dianjurkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak bisa. Nah, ini cara memahami ayat-ayat semacam ini. Makanya jangankan menghakimi munafik, menghakimi kafir pun kita tidak bisa. Makanya ulama-ulama itu saya lebih cenderung, kalau saya, mengikuti yang mengatakan begini. Kalau ada ya ucapan atau perilaku seseorang yang 99% mengarah kepada kekufuran, tetapi masih ada 1%, nah, masih ada 1% yang mengarah kepada iman, maka alangkah sayugyanya kita mengambil yang 1% itu. Karena mengkufurkan atau menghukumi kafir orang Islam yang sudah jelas-jelas Islamnya, ini sesuatu yang berat sekali di dalam agama kita, di dalam fikih, di dalam ajaran agama kita. Maka pemahaman-pemahaman terhadap teks Al-Quran ini ya jadi harus benar juga. Teksnya sudah benar, hadisnya sahih, tapi pemahamannya nggak sahih, ini ya juga bermasalah. Misalnya, bagaimana kita memahami hadis yang sudah sangat populer sekali. Dulu sejak kecil kita dikasih pelajaran ciri-ciri orang munafik ada 3. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia akan mengingkari. Ya, kalau dia berbicara, wa idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara dia akan berbohong, dan wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia akan berkhianat. Bagaimana cara memahami hadis-hadis semacam ini? Jangan sampai kemudian misalnya gara-gara setelah membaca hadis ini dia lihat temannya berbohong, wah munafik kamu. Tidak begitu. Munafik yang dimaksudkan Al-Quran, sebagaimana sudah saya tekankan kemarin berulang-ulang, itu munafik yang betul-betul munafik, di mana dia menampakkan iman tapi hatinya kufur. Bukan munafik dalam bahasa Indonesia yang berarti berbohong. Maka kita memahami hadis ini begini. Setiap orang munafik itu pasti mempunyai ayat atau mempunyai tanda-tanda itu, berbohong dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang yang pernah berbohong, yang pernah berkhianat itu munafik, bukan. Nah, ini pemahaman semacam ini saya kira pemahaman yang fair, sehingga kita tidak menjadi palu ya, yang kalau kelihatan paku ditutup gitu, yang dipukul. Nah, demikian kira-kira. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.